Pernah dengar nggak sih soal mobil dinas barunya Presiden Prabowo, si Maung Garuda? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas. Mobil seharga miliaran ini sebenarnya jauh lebih hemat loh dibanding mobil dinas beberapa kepala daerah yang harganya bisa tembus 8 miliar rupiah. Tapi, tunggu dulu. Di balik kebanggaan 100% buatan Indonesia yang sering kita dengar, ada fakta mengejutkan yang jarang banget dibahas. Ternyata nih, 30% dari Maung Garuda ini masih impor, chassisnya dari Korea, mesinnya pakai teknologi Mercedes-Benz Jerman, dan platformnya punya kemiripan sama Sangyong Rexton. Loh, kok bisa gitu? Yuk kita bedah faktanya bareng-bareng. Pasti banyak dari kita yang langsung berasumsi, wah ini kan simbol kebanggaan nasional, pasti dirakit dari nol dan murni 100% pakai komponen dalam negeri kan? Apalagi kalau kita lihat desainnya, kental banget sama identitas budaya kita. Ekspektasi publik tuh jelas lagi tinggi-tingginya soal kemandirian industri strategis kita. Tapi coba deh kita intip lebih dalam lagi anatomi dari monster baja ini. Realitas di balik proses manufakturnya tuh ternyata luar biasa kompleks teman-teman. Oke, mari kita bedah datanya sekarang. Berdasarkan rilis resmi dari Kantor Staf Kepresidenan dan PT Pindad, Maung Garuda ini ternyata punya tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di angka 70%. Jujur aja, ini angka yang sangat impresif, sebuah lompatan monumental buat kendaraan VVIP sekelas ini. Tapi, ya itu tadi, sisa 30%-nya memang masih didatangkan dari Korea Selatan dan Jerman. Nah, kita bakal bongkar detail komponen-komponen impor ini sebentar lagi, tapi sebelum ke sana, mending kita pahami dulu nih, fondasi awal yang bikin mobil ini begitu ikonik. Bagian pertama, filosofi desain Maung Garuda. Jadi, nama Maung ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya harimau. Bener-bener ngelambangin ketangguhan dan kegesitan yang luar biasa. Yang bikin tambah menarik, Presiden Prabowo mendobrak tradisi lama nih. Kalau biasanya mobil kepresidenan itu identik banget sama warna hitam pekat, beliau malah milih warna putih bersih. Kenapa? Karena ini jadi simbol babak baru dan transparansi pemerintahan. Coba deh perhatiin bagian depannya, corak grillnya itu terinspirasi dari batik Parang, yang maknanya semangat pantang menyerah. Dan ada satu sentuhan kelas dunia yang jenius banget di bagian velg. Logo Garudanya dirancang statis, artinya lambang negara kita ini bakal tetap tegak lurus mengawasi ke depan, nggak ikut muter walaupun mobilnya lagi ngebut. Wah, detail mahakaryanya bener-bener dapat banget sih ini. Bagian 2. Spesifikasi Super VVIP Presiden. Nah, yang benar-benar menarik dari spesifikasi teknisnya adalah SUV ini secara harfiah udah kayak benteng berjalan. Maung Garuda Limousine ini punya bobot supermasif, nyaris 3 ton, tepatnya 2,95 ton, dan panjangnya lebih dari 5 meter. Bisa kebayang nggak tuh bobot segede itu melaju di jalanan kita? Nah, buat ngangkat monster seberat ini, Pindad nyematkan mesin turbo diesel 2,2 liter yang bisa ngeluarin tenaga sebesar 202 PS. Torsinya juga badak banget, 441 Nm. Tenaga raksasa ini disalurin lewat transmisi otomatis 8 percepatan yang super halus. Oh ya, karena ini ditujukan untuk keamanan super ketat VIP, top speednya memang sengaja dibatasi di 100 km per jam aja, biar tetap stabil buat skenario pengawalan standar. Bobot nyaris 3 ton tadi itu jelas ada alasannya. Proteksinya itu loh bener-bener tanpa kompromi. Seluruh bodinya udah dilapisin komposit armor berstandar militer. Material canggih ini sanggup nahan peluru kaliber 7,62 mm standar NATO dan juga kaliber 5,56 mm. Belum lagi bagian kacanya, mereka pakai kaca anti peluru dengan spesifikasi level B5 dan B6 yang super tebal. Dan ada satu fitur krusial buat skenario pelarian, yaitu ban 21 inci dengan teknologi run flat tire. Jadi kalau amit-amit semua bannya tertembak atau hancur, mobil ini masih bisa dipacu ngebut sampai kecepatan 80 km per jam sejauh puluhan kilometer, buat kabur dari zona bahaya. Gokil kan? Tapi, begitu pintu baja anti peluru ini ditutup, suasana di dalamnya langsung berubah drastis jadi kemewahan murni. Penumpang di belakang bakal dimanjain sama Captain Seat berlapis kulit premium, udah lengkap sama penyangga kaki otomatis. Di kabinnya juga ada Smart TV LED, kulkas portable, dan pastinya koneksi Wi-Fi supaya sang presiden tetap bisa kerja, meeting virtual, atau mantau berita tanpa kendala di mana aja. Sementara di area depan atau kokpitnya, pengemudi dibekali sama panel head unit 12 inci dan kamera pengawas 360 derajat buat mantau setiap sudut blind spot secara presisi. Bener-bener perpaduan antara tank tempur dan hotel bintang 5. Bagian 3. Fakta 30% komponen impor. Sekarang mari kita obrolin gajah di pelupuk matanya.
Kita bongkar nih proporsi 70/30 tadi secara gamblang. Jadi, 70% yang beneran digarap murni sama Pindad itu meliputi rancang bangun awal, perakitan seluruh bodi atas, integrasi si armor militer tadi, pasang kaca anti peluru, sampai ngurusin semua sistem elektronik dan penyelesaian interior mewahnya. Nah, 30% impornya ini letaknya murni ada di jantung mekanis dan tulang punggung mobilnya. Mesin turbo dieselnya, transmisi otomatisnya, sasis leather frame yang kokoh itu, sampai lantai dasarnya semuanya mengadaptasi platform dari SsangYong Rexton asal Korea Selatan. Dan mesinnya sendiri pakai teknologi mutakhir yang terafiliasi sama Mercedes-Benz dari Jerman. Mungkin buat sebagian orang, dengar kata masih impor ini bikin kaget atau malah memicu perdebatan ya. Tapi mari kita lihat secara rasional, sejalan sama penjelasan dari pihak Pindad sendiri. Kerjasama dengan mitra global buat bikin komponen vital yang super presisi kayak blok mesin atau transmisi canggih itu sebenarnya sangat amat lumrah di industri otomotif dunia. Kalian harus tahu, bikin pabrik pembuat mesin mandiri dari nol itu butuh duit triliunan rupiah dan riset puluhan tahun. Jadi, langkah strategis ini justru sangat cerdas dan realistis. Ini tuh semacam batu loncatan kita buat ngejar kemandirian otomotif nasional secara bertahap, tanpa harus nekat ngorbanin kualitas mobil sang kepala negara. Bagian 4. 3 versi Maung Garuda. Dan ini nih yang brilian dari platform Maung. Dia tuh dirancang supaya gampang disesuaikan atau diskalakan jadi 3 versi yang beda-beda. Pertama, jelas versi presiden, yang udah kita bahas tuntas tadi. Harganya diprediksi tembus di angka 1–1,2 miliar rupiah, wajarlah ya karena full balutan baja anti peluru. Nah, versi kedua itu buat para menteri. Versi ini jauh lebih hemat anggaran. Harganya diprediksi di kisaran 700 jutaan aja. Kok bisa lebih murah? Soalnya kaca anti peluru dan komposit armornya dilepas, jadi bobotnya jauh lebih ringan, tapi tetap pakai mesin tangguh yang sama. Terus yang ketiga, ini yang paling ditunggu-tunggu publik, versi sipil. Harganya ditargetkan main di rentang 400–500 juta rupiah. Kemungkinan besar versi sipil ini bakal pakai spesifikasi mesin yang beda, kayak mesin Isuzu 2,5 liter. Saat ini statusnya masih nunggu sertifikasi uji jalan dari Kementerian Perhubungan. Karena platformnya gampang disesuaikan tadi, Presiden Prabowo nggak tanggung-tanggung, langsung ngasih target produksi massal yang bener-bener ambisius. Beliau mewajibkan Maung ini dipakai sebagai kendaraan dinas resmi buat jajaran Kabinet Merah Putih sampai ke pejabat eselon 1. Coba tebak target buat Pindad, 5.000 unit cuma dalam waktu 100 hari kerja. Bayangin aja, ini bukan cuma soal pengadaan barang loh. Ini adalah dorongan super masif yang bakal muter roda industri manufaktur lokal kita kenceng banget, ngebuka lapangan kerja buat ribuan orang, dan yang pasti bener-bener nguji kapasitas produksi nasional kita di level yang belum pernah kita capai sebelumnya. Bagian 5. Varian tempur taktis dan listrik. Nah, ekosistem Maung generasi 3 atau biasa disebut MV3 ini ternyata nggak cuma berhenti di mobil pejabat eksekutif aja. Platform ini sebenarnya kembali ke DNA aslinya, yaitu sebagai kendaraan tempur taktis buat di medan berat. Ada yang namanya MV3 Tangguh atau Spartan. Ini atapnya terbuka dan nggak ada pintunya. Dioptimalkan khusus buat visibilitas dan kelincahan pasukan pas lagi tempur. Terus ada MV3 Komando yang pakai hardtop tebal plus pintu penuh buat operasi tertutup yang butuh perlindungan ekstra. Ada juga MV3 Jelajah dengan konfigurasi atap kain atau softtop. Hebatnya, semua varian Gahar ini dibangun di atas platform sasis tangguh yang sama loh. Tapi, poin krusial yang paling bikin melongo dari semua varian tempur tadi adalah munculnya Pandu EV. Yap, ini adalah kendaraan taktis tempur berbasis energi listrik murni. Kalian mungkin mikir, lah ngapain militer butuh mobil listrik di medan perang? Jawabannya ada di istilah keren ini, low acoustic signature. Alias, tingkat kebisingannya itu nyaris nol. Nggak ada tuh suara raungan knalpot atau getaran mesin diesel yang kenceng. Mobil ini bisa jadi kendaraan pengintai senyap yang super mematikan di garis depan. Musuh bener-bener nggak bakal denger kedatangannya. Dengan kapasitas baterai yang bisa tembus daya jelajah 400 km, ini jadi bukti konkret kalau industri pertahanan strategis kita tuh nggak cuma garang, tapi juga siap ngadepin era transisi energi hijau masa depan. Bagian 6. Simbol kemandirian otomotif nasional. Oke, sebagai penutup dari sesi bedah materi yang padat ini, mari kita zoom out sebentar, kita kesampingkan dulu soal perdebatan spesifikasi dan komponen impor tadi. Maung Garuda ini tuh udah berevolusi jauh, melampaui wujudnya sebagai skrup baja atau sekedar purwarupa kendaraan perang. Mobil ini
sekarang bermetamorfosis jadi ikon kebanggaan dan alat diplomasi nasional. Coba bayangin, mobil ini dengan percaya diri dibawa langsung sama Presiden Prabowo pas acara internasional. Mengusung nilai dari Indonesia untuk Indonesia di panggung dunia, bisa nyentuh angka 70% komponen lokal buat ngebangun kendaraan anti peluru serumit ini tuh udah jadi lompatan raksasa buat kita. Ini bukti nyata kalau pabrikan lokal kita beneran sanggup merancang perlindungan sekelas VIP dunia. Nah, setelah kita bedah tuntas semuanya, mulai dari spesifikasi baja anti pelurnya yang tebal banget, alasan dibalik sasis Korea Selatan, sampai target produksi 5.000 unit dalam 100 hari, saya punya satu pertanyaan nih buat kalian semua. Menurut kalian, wajar nggak sih kalau saat ini Maung Garudan masih pakai 30% komponen impor demi ngejar efisiensi dan kualitas standar internasional? Langsung aja tulis opini dan argumen rasional kalian di kolom komentar ya. Terus, kalau kalian pengen ngebahas lebih jauh soal implikasi dari kebijakan Presiden Prabowo yang mewajibkan Maung buat semua pejabat tinggi negara, pastiin kalian cek sesi bedah materi kita selanjutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan komprehensif ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan topik seru berikutnya.